gunakan datanya untuk memberikan dukungan kepada kabupaten kota. Jadi ini satu hal yang kita harapkan bisa kita sama-sama perbaiki, bagaimana kita bisa lihat oke, kabupaten A persoalannya apa, mari kita coba bantu untuk mengatasinya. Kemudian kolaborasi multi stakeholders, pentahelix kalau zaman sekarang banyak bicaranya, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, swasta, untuk meningkatkan hasil pembangunan ini kita belum lihat terlalu sudah berjalan dengan efektif gitu ya. Ya, jadi ini satu hal. Selamat datang Mbak Winda, Mas Agus. Belum izin saya lanjutkan. Kemudian akses informasi dan partisipasi publik, ini tentunya ada banyak kemajuan sekali dalam beberapa puluh tahun, 20 tahun terakhir, tetapi kita lihat ada berbagai hal yang bisa kita sama-sama perbaiki bersama. Serta dalam hal pelayanan publik dan keterlibatan swasta, akses dan ketimpangan antar daerah, serta antara kelompok miskin, tadi Pak Asda juga bicara Gini rasio, kelompok yang termiskin dengan kelompok yang lain, ini aksesnya berbeda. Nah ini satu hal yang mungkin kita bisa perbaiki bersama, terutama untuk Sulawesi Selatan ini dalam hal pendidikan, layanan dukcapil, serta jaminan kesehatan yang kita identifikasi sebagai persoalan utama dari sisi ininya. Kemudian isu multisektor stunting perkawinan anak, layanan publik dengan swasta ini sudah banyak dimulai, terutama di Kota Makassar, tetapi kita lihat ada berbagai hal yang bisa kita perbaiki bersama, serta tren transformasi digital dan smart city dalam pelayanan publik yang tampaknya perlu kita akselerasi gimana caranya supaya bisa lebih mengena lah kepada perbaikan layanan itu daripada sekedar buat aplikasi yang kemudian kurang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah ini yang satu hal yang perlu kita bisa kita sama-sama kembangkan, dan kami mencatat untuk Sulawesi Selatan kalau tidak salah Kota Makassar dan Luwu Utara untuk di lokasi erat ini yang relatif sudah cukup maju dalam hal ini, di mana kita bisa sama-sama tingkatan lagi selain tentunya belajar dari daerah lain bisa belajar ke sana. Baik, di akhir 2025, di akhir program erat ini, apa sih yang kita harapkan bisa kita sama-sama lihat? Yang pertama adalah bahwa sistem pemantauan dan evaluasi kita harapkan bisa secara metodologi, transparansi bisa lebih bagus, datanya bisa lebih digunakan dalam memperbaiki kebijakan dan dukungan bagi pemerintah daerah, serta adanya proses dialog antar pemerintahan, jadi bukan hanya antara pemerintah dengan non-pemerintah, tapi di dalam pemerintahan itu sendiri kita berharap bisa ada diskusi yang lebih produktif dalam menelurkan kebijakan yang lebih baik, serta tentunya antara pemerintah dan non-pemerintah. Ini dalam IR1, dalam hasil antara erat yang pertama, kami harapkan kita bisa melihat ada perbaikan ini semua. Dalam hal layanan sendiri, bagaimana kita menggunakan dan saling belajar dari berbagai hasil pemantauan dan evaluasi dan berbagai inovasi ini, kita bisa saling belajar, proses saling belajar menjadi lebih baik. Kolaborasi multisektor antar pemerintahan dan antara pemerintah dengan swasta, kita harapkan juga bisa lebih diperkuat lagi. Selain tentunya bagaimana kita mengharus utamakan gender dan inklusi sosial dalam formulasi kebijakan, program, dan anggaran. Dalam layanan publik, IR yang kedua kita harapkan itu bisa kita capai. Yang terakhir dalam hal anggaran, kita berharap bahwa transfer fiskal bisa dimanfaatkan baik dari provinsi maupun dari pusat untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan atau memberikan instrumen insentif fiskal kepada daerah untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam memperbaiki layanan, memperbaiki kualitas layanan publiknya. Serta terakhir tentunya kualitas dan realisasi alokasi anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih baik. Jadi kalau kita
lihat di sini kita berharap bahwa ada berapa ini? 8 hal ini mungkin tidak semuanya bisa full tercapai sepenuhnya di masing-masing daerah itu, tapi kita harapkan kita bisa perbaiki bersama, bisa ada perbaikan dalam waktu 4 tahun ke depan. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Seperti sampaikan tadi, tahun 2021 adalah penyempurnaan program yang sudah lewat dan kita banyak sekali berdialog dengan ibu bapak sekalian. Dan di 2022 ini kita sekarang sampai bulan April ini kita melakukan persiapan implementasi. Seperti yang Hari sampaikan tadi, bulan Maret lalu kita launching erat secara nasional. Kita harapkan implementasi kita bisa mulai sambil ngegas pelan-pelan tapi cepat pada bulan Mei sampai nanti 2025. Secara siklus perencanaan erat sendiri, pada bulan Agustus 2022 ini kita berharap bahwa kita bisa sama-sama diskusi lagi rencana kerja erat tahun 2023 nanti seperti apa. Dan kemudian karena ini adalah program yang didanai oleh hibah dari luar negeri, jadi kita perlu menyerah terimakannya, dan proses serah terima itu dilakukannya di tingkat pusat, bukan di daerah gitu ya. Ada BAST, itu kita akan lakukan setiap tahun bulan Desember, serta pada bulan Februari kita akan melihat review kemajuan pada tahun 2022 sampai nanti seterusnya, untuk kemudian kita bagaimana memperbaikinya. Pada paruh kedua tahun 2023 akan ada midterm review tengah program dan awal replikasi. Kita juga berharap bisa Ibu Bapak bisa jadi model bagi kabupaten kota lain di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia untuk perbaikan layanan publik ini. Serta sekitar 5-6 bulan terakhir program tentunya kita perlu evaluasi dan menutup program sampai awal Januari 2026, sampai Januari 2026. Mungkin demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya berharap bahwa kita bisa berdiskusi lebih dalam atas apa yang barusan kami sampaikan, selain tentunya untuk kita diskusikan dengan lebih mendalam lagi seharian besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Rahman, setengah Sunda, setengah Bone ya Pak ya. Ini pulang kampung ini Pak Herman. Baik, Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Direktur Program Erat, Pak Herman Rahman, ya, tentang apa itu program erat, pendekatannya seperti apa, strateginya, ya, ruang lingkup, bentuk kegiatannya seperti apa. Mari kita diskusi untuk menyamakan persepsi, ya. Ini waktunya untuk menyamakan persepsi sebelum ini ta'aruf, saling mengenal, ya, sebelum nanti besok merumuskan kegiatan sesuai prioritas dan akan menjalankan hingga 4 tahun ke depan. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas begitu dari 5 kabupaten kota, kemudian provinsi juga kami persilakan. Kayaknya yang paling jauh ini Selayar tadi. Selayar sudah pertama dari Selayar, mungkin sambil diperkenalkan rombongannya Pak. Dari Selayar siapa saja? Terus Luwu Utara, baru Maros, Goa, Kota Makassar, tuan rumah dan provinsi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak. Saya sendiri Bapeda. Ada yang mewakili Pak Asisten 1, ya Pak Yunan. Ada teman dari Bapeda dari Keuangan. Baiklah Pak, kita langsung untuk mengefisienkan waktu ini. Ya. Pertama, yang kami ingin tahu, pertama terima kasih atas ditunjuknya Selayar atau Kepulauan Selayar sebagai lokasi untuk pelaksanaan program USAID erat di sini. Ya, karena baru. Jadi yang ingin kami tahu Pak, karena istilahnya kita taruh sekarang ini Pak,
bagaimana cara masuknya Pak? Maksudnya USAID masuk di Selayar, maksudnya di kabupaten. Apakah sebagai pemain langsung, gitu ya? Ataukah pembina maksudnya? Maksudnya kalau pemain langsung istilahnya kalau ada kegiatan, kegiatannya dilaksanakan sendiri oleh USAID. Satu. Yang kedua, apakah bentuk hibahnya, kalau dikatakan hibah, apakah yang fisik saja atau termasuk atau yang non fisik saja atau yang fisik atau dua-duanya? Itu dulu yang kami ingin tahu Pak. Singkat saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ada lagi. Luwu Utara, baik. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih atas kesempatan diberikan pada saya. Sebelum mungkin saya perkenalkan mungkin Pak, mohon izin Pak Sekda kami lagi memimpin Safari Ramadan karena program pemerintah daerah sesuai dengan visi kami. Tidak sempat beliau hadir. Jadi saya sendiri inspektur Pak. Kemudian sebelah kanan saya ini salah satu kepala bidang di Bapeda. Kemudian ada Pak Baharudin Nurdin, kepala DPKAD. Kemudian Pak Alauddin Sukri, beliau ini adalah kepala Bapeda. Kalau sekarang mungkin namanya Bapak Litbangda. Ya, sekira itu. Jujur saya katakan bahwa USAID masuk di kabupaten kami itu seandainya bisa jangan masuk Pak. Karena kalau kita lihat data-datanya, tapi datanya juga yang membuat USAID harus masuk. Iya. Dan ini menjadi otokritik buat kami. Cuma mungkin saya sarankan, sebaiknya USAID masuk itu di awal-awal Pak. Sehingga itu bisa kita sinkronkan terkait dengan RKPD kita, kebijakan APBD kita. Sehingga apa yang menjadi recommended di atas ini menjadi fokus dalam penyusunan APBD. Kalau dalam pertengahan ini agak sulit kami menyesuaikan Pak. Paling ini menjadi instrumen. Di atas kertas saja kami mau dorong ke APBD perubahan, kita paham bahwa perubahan itu sudah tidak memungkinkan karena anggaran sangat terbatas. Sebenarnya kalau kita mau debat datanya ini banyak juga yang bisa kita debatkan, tapi ya kita percaya saja, terutama masalah angka kemiskinan ini yang kami lihat di Luwu Utara ini sangat tinggi, itu 13,41%. Ini juga yang banyak saya debatkan di statistik terkait dengan angka-angka ini, apalagi kalau pendekatannya penggunaan BLT. Kita tahu BLT itu Pak lebih banyak penggunaan lebih politis. Ada beberapa yang hasil kami audit kami Pak di lapangan, ada beberapa desa itu yang tidak dapat itu tinggal 3 Pak yang tidak dapat. Yang pertama adalah PNS, termasuk TNI Polri-nya. Kemudian yang kedua adalah aparat desa, yang ketiga pensiunan. Nah, apakah kita bisa kategorikan bahwa semua yang dalam desa itu miskin? Saat yang bersamaan bahwa tidak ada satupun rumah yang tidak memiliki kendaraan bermotor Pak, dalam ini roda 2. Apalagi namanya televisi, kulkas saya anggap sudah selesai di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, daerah kami itu Pak adalah daerah tempat orang mencari nafkah, mohon maaf dari kabupaten lain, tapi dia bersifat tentatif. Sekalipun dia berKTP di sana, ya mungkin karena mengurus KTP-nya kemarin kan ada pendekatan politis terkait dengan pileg, sehingga para caleg itu rame-rame bikinkan KTP, tapi dia tidak bermaksud untuk permanen di situ, dia hanya mencari nafkah, sehingga rumahnya itu pasti rumah yang bukan permanen. Nah, tapi ketika dia sudah dapat income di situ, dia membawa ke kampungnya. Nah, di data lah itu ya masuklah angka kemiskinan. Nah, hal-hal inilah yang harus menjadi pertimbangan. Makanya saya bilang kalau kita mau debatkan angkanya itu bisa kita debatkan, tapi oke lah kami terima itu. Di samping lagi juga kami kemarin kena bencana Pak, bencana alam, banjir bandang kemarin yang melulantarkan kota Masamba itu. Jadi saran kami Pak, karena ini USAID ini bersifat second opinion, dia bersifat kayak seperti mentor lah, kurang lebih kayak begitu. Mau advokasi kami sebaiknya di awal-awal Pak, di awal pada saat penyusunan penjaringan aspirasi harusnya USAID hadir di situ. Nah, kami ini APBD kami ini sudah ditetapkan Pak, bahkan tinggal
bahkan sudah sebagian sudah jalan. Jadi efektifnya nanti data-data ini yang kami masukkan dan